Selamat malam, perkenalkan nama saya Dr. Rama. Saya dokter yang bertugas pada hari ini. Boleh saya tahu saya dengan Ibu siapa? Ibu Lati. Ibu Lati umurnya berapa? 30 tahun. Ibu Lati apakah sudah berkeluarga? Sudah memiliki anak? Sudah. Baik, Ibu Lati ada masalah apa yang bisa saya bantu? Ibu Lati mengalami keputihan sejak 2 minggu yang lalu, berwarna kuning kehijauan. Baik, Ibu Lati. Terus selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan dalam. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi bagian dalam vagina Ibu. Nah, pemeriksaan ini akan menggunakan alat bernama spekulum, di mana spekulum itu akan dimasukkan langsung ke dalam vagina Ibu, dan mungkin Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman. Namun tidak masalah, karena dalam pemeriksaan ini itu tidak akan mengganggu fungsi dari organ kepuasan Ibu ke depannya. Apakah Ibu bersedia untuk melaksanakan tindakan ini? Oke, Ibu bersedia? Oke, selanjutnya Ibu saya persilakan untuk ke kamar mandi lebih dahulu untuk buang air kecil dan membersihkan diri. Terus saya menyiapkan alat-alat untuk pemeriksaan. Oke, dalam pemeriksaan ini kita akan memerlukan beberapa alat. Kita perlu hand rub, hand scoon, apron, lalu gel, dan juga spekulum. Baik, Ibu sudah dari kamar mandi, sudah buang air kecil dan membersihkan diri. Oke, selanjutnya Ibu tolong lepaskan pakaian bagian bawah Ibu, baik itu celana maupun celana dalam. Dan di sini Ibu akan saya berikan selimut untuk menutupi Ibu sehingga Ibu merasa lebih nyaman, Ibu. Oke, Ibu sudah menutupi diri. Selanjutnya Ibu saya bantu Ibu untuk duduk di meja pemeriksaan. Di sini posisinya litotomi, Bu ya. Kakinya tolong ditekuk dan diregangkan. Oke, terima kasih, Bu. Sebelum kita memulai pemeriksaan, kita akan melakukan tindakan aseptik dan memakai APD. Oke, pertama menggunakan apron. Lalu menggunakan sarung tangan latex. Oke, pemeriksaan akan kita mulai dari inspeksi. Di inspeksi kita akan menilai labia mayora, labia minora, klitoris, dan juga ureter dari pasien. Dan di sini tidak nampak adanya luka varises maupun tidak terlihat adanya massa. Namun di sini nampak adanya keputihan berwarna kuning kehijauan dan nampak cairan dengan berwarna putih, berbusa, dan berbau amis. Dan jumlah cairan ini cukup banyak. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan palpasi, di mana palpasi ini kita gunakan untuk melakukan pengecekan terhadap kelenjar Bartolini. Dan di sini setelah melakukan palpasi, kita tidak merasakan adanya pembesaran atau pembengkakan, tidak merasakan adanya massa atau tumor, dan juga tidak ada pengeluaran cairan saat melakukan palpasi. Oke, baik Ibu, saja kita akan melanjutkan ke pemeriksaan dalam yang menggunakan spekulum ya Bu ya. Alatnya seperti ini, dan alat ini akan dimasukkan langsung ke dalam vagina Ibu, dan Ibu mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman, namun Ibu saya mohonkan untuk rileks. Nah, di sini agar rileks, Ibu bisa menarik nafas dengan mulut, melepaskan badan, namun untuk posisinya tetap seperti ini Bu ya. Oke, nanti saat saya melakukan pemeriksaan, saat spekulumnya sudah masuk, jika Ibu merasa tidak nyaman ataupun merasa nyeri, tolong beritahu pada saya. Sebelum kita masukkan, kita beri spekulum dengan gel agar pasien merasa lebih nyaman. Oke. Spekulum dimasukkan dalam posisi miring dengan hati-hati agar tidak terkena klitoris dan juga ureter. Oke, setelah spekulum masuk, spekulum diputar dan blade dibuka. Dan saat ini kita akan pertama kita melihat serviks dari pasien. Kita akan menilai serviksnya, di mana pada serviks tidak terlihat adanya darah, luka, maupun tumor atau massa. Namun di sini kita melihat terdapat cairan yang sama seperti cairan tadi, di mana warnanya putih dan sedikit berbusa. Lalu dan karena pasien bukan dalam posisi hamil, kita tidak melihat adanya dilatasi serviks. Lalu saatnya kita menilai dinding vagina secara keseluruhan. Dan di sini tidak terdapat darah atau luka, juga tidak terlihat adanya massa maupun tumor. Namun di sini juga terdapat cairan pada dinding vagina pasien sesuai dengan cairan tadi yang berwarna putih yang khususnya cukup
banyak dan berbau amis berbusa. Baik, untuk pemeriksaan dalam sudah selesai. Lalu setelah saya melakukan pemeriksaan, bilik kita tutup. Nah, setelah bilik tutup, spekulum dikeluarkan dalam posisi miring seperti tadi dengan hati-hati. Dan spekulum yang sudah digunakan akan dibuang ke tempat dekontaminasi. Oke, Ibu, untuk pemeriksaan sudah selesai. Ibu saya bantu bangun dari meja pemeriksaan. Terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan. Sambil menunggu Ibu, nanti akan saya jelaskan dan saya beritahu diagnosis dan tata laksananya. Saya akan cuci tangan dan melepaskan APD terlebih dahulu. Kita mulai dari melepaskan sarung tangan latex. Dan melepaskan apron. Dan cuci tangan. Lalu dikeringkan dengan tisu. Oke baik Ibu, saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan tadi. Di mana pertama saya melakukan penglihatan atau inspeksi dari organ kewanitaan Ibu di luar. Saya melihat tidak ada kelainan. Yang saya lihat hanya terdapat cairan berwarna putih berbusa dan berbau amis dengan jumlah yang cukup banyak. Dan juga saya masih melihat adanya keputihan berwarna kuning kehijauan tersebut. Nah, selanjutnya saya melakukan palpasi pada kelenjar Bartolini. Pada kondisi ini semua dalam batas normal, tidak terdapat kelainan. Nah, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan dalam menggunakan spekulum. Di sini saya menilai serviks dan juga dinding dari vagina Ibu. Dan di sini semuanya dalam batas normal. Namun saya melihat adanya cairan yang mirip seperti cairan yang terdapat di luar vagina Ibu pada serviks dan juga pada dinding vagina Ibu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Ibu ya. Oke, jadi berdasarkan hasil tadi pemeriksaan baik itu anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, sini saya mendiagnosis Ibu dengan penyakit trichomoniasis atau terdapat infeksi pada organ kewanitaan Ibu. Nah, oleh karena itu di sini saya akan meresepkan antibiotik dan antibiotik ini kira-kira akan habis dalam waktu 3 hari. Lalu setelah 3 hari obatnya habis, Ibu tolong datang ke saya lagi untuk kita kontrol. Baik Ibu, sekian pemeriksaan yang saya lakukan. Terima kasih.